warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya, Mei Fitria, dosen ilmu keperawatan, akan melakukan bedah buku yang berjudul Sehat Fisik dan Mental di Masa Pandemi COVID-19. Nah, untuk video selengkapnya bisa simak berikut ini. Untuk judul buku yang kali ini akan dibedah yaitu adalah Sehat Fisik dan Mental di Masa Pandemi COVID-19 dengan pendekatan aspek religiusitas dan family support. Nah, untuk isi buku sendiri, jadi buku ini membahas tentang nanti COVID sebagai bencana global, lalu konsep COVID itu sendiri ada membahas tentang protokol kesehatan, lalu membahas tentang religiusitas dan juga dukungan keluarga. Di dalamnya nanti akan mengulas tentang konsep COVID ya dan vaksinasi, lalu upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam pencegahan dan penularan COVID-19, pentingnya aspek religiusitas dan juga dukungan keluarga pada masa pandemi COVID-19, di mana religiusitas ini juga menjadi mekanisme coping dan juga faktor yang berkontribusi penting terhadap proses pemulihan seseorang. Selain itu juga dukungan keluarga juga penting dalam aspek yang juga selama pandemi COVID ini, di mana keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tentu yang memiliki peranan penting dalam mencegah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19. Dilengkapi pula dengan tips menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan mental di masa pandemi COVID, serta gaya hidup yang dianjurkan selama COVID-19. Nah, untuk profil penulis sendiri, saya sendiri sebagai penulis utama dan salah satu teman saya juga dari kampus Istek Iksada yang juga berkontribusi dalam penulisan buku ini. Nah, untuk yang pertama di buku ini memang mengulas bagaimana COVID-19 dulu yang pernah menjadi bencana global ya, di mana pada bulan Desember ini telah menyebar hingga ke lebih dari 200 negara. Hampir tidak ada satu negara pun yang terbebas dari COVID-19. Sampai dengan akhir Januari 2020 diketahui bahwa di dunia sudah melaporkan temuan kasus infeksi COVID, di mana WHO akhirnya menetapkan kondisi ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Nah, sejak untuk pertama kalinya memang COVID-19 ditemukan di Wuhan ya, Tiongkok. Pada 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Untuk kasus pertama yang di Indonesia diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Lalu pada April pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai provinsi paling tinggi yang terpapar COVID-19. Kemudian pada April sampai Mei 2020 kemarin pemerintah pernah melakukan PSBB ya di beberapa wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya dan sejumlah wilayah untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Nah, seiring dengan bertambahnya kasus positif, PSBB diterapkan oleh pemerintah pusat dan mengimbau masyarakat untuk melakukan prokes. Sampai pada akhirnya pemerintah membatalkan juga untuk cuti bersama tahun baru 2021 sebagai langkah antisipasi untuk pencegahan COVID-19 ya. Menyusul libur Natal dan tahun baru, total kasus aktif per hari bahkan sempat menyentuh angka 18.000 dalam satu hari pada 12 Januari 2021. Selanjutnya tentang vaksin, tahap pertama datang 6 Desember 2020, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin, dan vaksin buatan Sinovac dari Tiongkok ini yang telah melalui uji secara klinis di Bandung sejak Agustus 2020. Vaksin tahap kedua sebanyak 1,8 juta dosis diharapkan tiba Januari 2020. Vaksin pertama dilakukan pada Januari sampai dengan April 2021 dengan prioritas utama untuk 1,3 juta tenaga kesehatan. Untuk penyuntikan dosis pertama vaksin Sinovac dilakukan mulai Januari 2021. Pemerintah dosis pertama ditandai dengan pemberian vaksin kepada Presiden Jokowi dan jajaran menteri pada tanggal 13 Januari 2021. Nah, di buku ini juga akan diulas bagaimana tentang konsep COVID itu sendiri ya, mulai tanda gejala dan infeksi yang menyertai seperti batuk, lalu ada demam, ada sesak nafas, ya ada nyeri tenggorokan, kelelahan, muntah, flu, diare, rasa tidak nyaman dan nyeri, sakit kepala, hilangnya indera penciuman sampai dengan ada perubahan warna pada kulit atau ruang kulit. Nah, di buku ini akan dibahas juga mengenai protokol kesehatan ya. Jadi pemerintah telah menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi
penularan dan juga pencegahan penyakit COVID-19 ini, mulai memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Selanjutnya, selain prokes, pemerintah juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan vaksin ya. Pemerintah RI secara resmi telah menetapkan 6 jenis vaksin yang telah dapat digunakan di Indonesia, di mana salah satunya adalah Sinopharm ya, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Dalam buku ini akan diulas nanti tips-tips untuk menjaga menjaga daya tahan tubuh ya. Salah satunya adalah konsumsi makanan yang aman dan bergizi ya. Kita tahu sendiri dengan nutrisi yang adekuat akan bisa meningkatkan daya tahan tubuh seseorang, sehingga ketika imun meningkat maka kita akan beresiko lebih kecil tertular COVID-19. Tentunya kebutuhan cairan juga penting selama pandemi COVID-19. Jadi kalau bisa minum air minimal 8 gelas per hari. Dan jangan lupa melakukan aktivitas olahraga minimal 30 menit per hari. Untuk menjaga daya tahan tubuh, di buku ini juga akan diberikan tips ya. Salah satunya jangan lupa istirahat ya, karena adanya COVID-19 sangat berdampak pada kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan pada seseorang, sehingga istirahat ini diperlukan, penting juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Konsumsi suplemen bila perlu, dan jangan lupa selalu dengan cuci tangan dengan sabun yang mengalir selama 20 detik. Di buku ini selanjutnya akan dibahas tentang gaya hidup yang dianjurkan juga selama pandemi COVID-19 ya, agar kita selalu tetap survive selama pandemi ini. Jadi tentang konsumsi makanan protein tinggi setiap hari, buah-buahan dan sayuran segar, tentunya minum air yang tidak kurang dari 1.500 cc per hari, menerapkan pola makan yang beragam, tentunya dari sumber yang berbeda-beda juga. Untuk lanjut usia juga disarankan untuk mendapatkan nutrisi yang adekuat, di mana untuk makanan keperluan dan suplemen tidak kurang dari 2.100 kilokalori. Selain itu pastikan istirahat teratur dan minimal 7 jam setiap hari ya, dan juga asupan nutrisi yang berdasarkan pola makan rutin. Dan kalau bisa jangan sampai melakukan diet ya selama pandemi COVID-19. Olahraga dan juga jangan lupa konsumsi multivitamin mineral. Nah, di buku ini memang dibahas tentang pentingnya aspek religiusitas selama masa pandemi COVID-19 ya, karena bertambahnya jumlah pasien dan juga yang tertular COVID-19, sehingga pemerintah menggencarkan dan menerapkan protokol kesehatan, sehingga bagaimanapun ini tidak terlepas dari dimensi religiusitas yang tentunya memberikan kontribusi yang besar. Bagaimana seseorang yang memiliki keyakinan dan juga tingkat iman yang tinggi tentunya akan lebih memiliki upaya protektif diri juga yang lebih tinggi. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa tingkat religiusitas berkolerasi positif dengan kinerja seseorang ya. Dengan tingginya tingkat religiusitas seseorang, maka dia memiliki ikhtiar dan juga upaya yang lebih maksimal dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, dimensi religiusitas ini sendiri terdiri dari ideologi dimension, private practice dimension, religious experience dimension, lalu ada intellectual dimension, dan juga ada public practice dimension. Nah, bagaimana bentuknya religiusitas ini selama pandemi COVID-19 ya? Beberapa penelitian dilakukan, salah satunya adalah bagaimana sih tingkat keimanan atau praktis religiusitas yang dilakukan seseorang selama pandemi COVID-19 ya. Diketahui bahwa beberapa mengalami peningkatan ya untuk praktis religiusitasnya selama pandemi COVID-19. Nah, disebutkan salah satunya ada ideologi dimension. Jadi selama pandemi COVID, sebagian besar masyarakat semakin percaya bahwa Tuhan memang yang menentukan nasib seseorang ya, dan dia juga percaya bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, di mana bahwa kekuasaan Tuhan itu juga benar-benar ada, sehingga pandemi COVID ini memberikan pemahaman yang lebih optimal lagi kepada masyarakat bahwa memang COVID-19 ini memang terjadi karena kekuasaan Tuhan. Ada juga dari segi public practice dimension ya. Jadi selama pandemi COVID itu di buku ini diulas bagaimana peningkatan yang cukup signifikan aktivitas-aktivitas religiusitas yang dilakukan oleh masyarakat ya, bahwa mereka merasa pelayanan agama penting selama COVID-19, dan beberapa masyarakat juga
menyatakan bahwa mengikuti komunitas keagamaan selama pandemi COVID itu sangat penting ya. Jadi dia mengikuti kegiatan-kegiatan religiusitas meskipun dilakukan secara offline atau daring, mereka menyimak banyak kajian keagamaan bagaimana agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu ada juga intellectual dimension ya. Jadi saat pandemi COVID ya, bahwa penelitian yang pernah dilakukan ini masyarakat lebih sering berpikir ya tentang isu-isu keagamaan selama pandemi COVID ya. Mereka tertarik mempelajari topik-topik keagamaan lagi. Jadi karena banyaknya angka kematian ataupun meningkatnya pasien yang terkonfirmasi positif, sehingga mereka lebih tertarik lagi untuk mempelajari topik-topik keagamaan selama pandemi COVID-19 lah. Nah, mereka juga mencari informasi, jadi keinginan untuk mencari informasi juga meningkat mengenai keagamaan melalui televisi, ya, sosial media, radio, ataupun internet, ataupun buku. Sehingga mereka menggali pengetahuan lagi, keterkaitan antara COVID dan juga bagaimana pandemi ini bisa terjadi, sehingga mereka lebih tertarik untuk mempelajari topik-topik keagamaan selama pandemi COVID. Selain itu ada private practice dimension ya, ini salah satu dimensi yang juga penting ternyata selama pandemi COVID. Mereka intensitasnya untuk berdoa juga lebih sering ya, karena mereka mendoakan dirinya, mendoakan keluarganya ya, mendoakan semua saudara-saudaranya karena tingginya angka ini ya, pasien yang terkonfirmasi positif, tingginya angka kematian yang terus berjatuhan dari waktu ke waktu, sehingga membuat mereka sering berdoa secara spontan ya setiap ketika melihat situasi sehari-hari. Selanjutnya yang terakhir itu ada religious experience dimension. Jadi di sini masyarakat berdasarkan hasil penelitian, dia sering mengalami situasi di mana Tuhan mempengaruhi hidup mereka ya, dan mereka memiliki perasaan tersentuh akan kekuasaan Tuhan ya, bagaimana mereka memiliki perasaan bahwa kehadiran Tuhan ada, sehingga ketika mereka mempercayai dan keyakinannya meningkat, sehingga mereka memang mempunyai keyakinan bahwa semua situasi yang ada selama pandemi COVID tidak lepas dari kekuasaan Tuhan. Jadi di religious experience dimension ini sebagian besar masyarakat mengaku bahwa mereka lebih intensitasnya untuk mengingat Tuhan, untuk mempelajari topik-topik keagamaan, untuk mendekatkan diri, untuk berdoa juga selama aktivitas itu lebih meningkat dibandingkan sebelum pandemi COVID-19. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas dan juga dibahas di buku ini ya. Jadi beberapa yang mempengaruhi adalah pendidikan, terutama juga pengalaman individu juga sangat membentuk sikap agama ya yang harmonis dan indah, dan faktor moral maupun emosional religiusitas. Lalu juga proses berpikir verbal dan proses intelektual ya, di mana dalam sebuah keluarga pendidikan agama juga perlu ditanamkan sejak dini, di mana nanti akan membentuk bagaimana pemikiran mereka untuk menyikapi tentang religiusitas nanti ketika mereka menghadapi situasi-situasi tertentu dalam kehidupan. Di buku ini karena memang mengangkat topik tentang religiusitas selama pandemi COVID, jadi beberapa ahli sudah mengatakan bahwa memang ada hubungan antara religiusitas dengan terbentuknya prososial, di mana seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, mereka akan apabila mempunyai keterikatan terhadap ajaran agama, sehingga seseorang tersebut akan menjalankan ajaran dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya, masyarakat mengaku selama pandemi COVID memang sangat percaya bahwa Tuhan menentukan nasib seseorang dan percaya bahwa kekuasaan Tuhan itu benar-benar ada. Tentunya masyarakat mempercayai bahwa pandemi yang terjadi atas kuasa dan takdir Tuhan, di mana penyebaran dan penularan COVID bisa dicegah dengan melakukan doa dan ikhtiar ya. Tentunya salah satu ikhtiar yang dilakukan masyarakat salah satunya adalah melakukan prokes ya, vaksin dan upaya-upaya lain untuk bisa terhindar dari penularan COVID-19 ini. Beberapa ahli juga berpendapat bahwasanya ibadah dapat menghasilkan energi religiusitas tersebut ya. Salah satunya James mengungkapkan bahwa energi spiritual tersebut dapat mempengaruhi psikologis maupun fisiologis seseorang. Fitianur et al. Juga pada 2018 menyebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi emosi menjalankan aktivitas, yaitu adalah pendapatan, religiusitas, kebersyukuran, kepribadian, dan dukungan sosial ya, di mana
Salah satunya religiusitas ini juga akan mempengaruhi seseorang ketika menjalankan aktivitas, terutama ketika mereka melakukan protokol kesehatan ya, ingin melakukan vaksin atau tidak. Nah, itu salah satunya adalah ada faktor religiusitas yang memang berkontribusi. Selama pandemi COVID-19 sering mengalami situasi di mana bahwa Tuhan itu mempengaruhi hidup mereka, memiliki perasaan tersentuh akan kekuasaan Tuhan, memiliki perasaan akan kehadiran Tuhan, sehingga membuat masyarakat memiliki motivasi yang lebih tinggi ya, optimal dalam pencegahan penularan COVID-19. Di buku ini selanjutnya akan diulas tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi ya. Salah satunya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan religius ya, senantiasa berdoa selama pandemi COVID-19, mempelajari topik-topik keagamaan selama pandemi COVID-19, lalu mencari informasi ya, entah itu dari surat kabar, buku, internet, sosmed, radio, televisi, atau buku yang terpercaya. Menerima semua hal itu terjadi karena memang kekuasaan Tuhan itu benar-benar ada, memiliki komunitas keagamaan selama pandemi COVID-19. Dalam buku ini selain aspek religiusitas juga dibahas tentang pentingnya dukungan keluarga ya, untuk bisa tetap survive selama pandemi COVID-19, di mana dukungan keluarga ini sebagai bentuk sikap ya, tindakan yang memang untuk merespon suatu situasi yang terjadi dalam keluarga, di mana keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang di mana ada komunikasi antar keluarga yang saling memberikan support. Nah, dukungan keluarga sendiri ada 4, jadi ada dukungan emosional, informasi, instrumental, dan juga penghargaan. Di buku ini dijelaskan 4 dukungan ini, bagaimana sebuah keluarga nanti bisa tetap survive selama pandemi COVID-19, dimana kalau dukungan emosional ini sendiri adalah memberikan bantuan ya, menghargai keputusan dalam pengambilan keputusan untuk menjaga kesehatan keluarga selama pandemi COVID. Dukungan informasi, jadi adanya sharing informasi terkait COVID-19 ya, penularan, pencegahan, dan juga memberikan nasihat, mengingatkan setiap kali keluar rumah dan untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk dukungan instrumental adalah penyediaan peralatan untuk pencegahan COVID ya, seperti hand sanitizer, masker, vitamin, dan lain-lain. Yang terakhir, buku ini juga mengulas pentingnya dukungan penghargaan. Jadi pentingnya memberikan support, semangat ya, pujian kepada anggota keluarga lain yang sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Jadi ketika salah satu anggota keluarga yang sudah berhasil melakukan prokes, jadi ada suatu pujian atau reward ya yang diberikan oleh anggota keluarga lain agar mereka tetap termotivasi untuk melakukan protokol kesehatan. Yang mempengaruhi dukungan keluarga pastinya banyak hal ya. Salah satunya adalah tahap perkembangan seseorang, pendidikan juga, latar belakang budaya, sikap, ya kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah dianut oleh keluarga, sosioekonomi tentunya, bahwa keluarga yang memiliki ekonomi atau pendapatan yang lebih tinggi tentunya akan lebih cepat untuk merespon ketika salah satu anggota keluarga mengalami gangguan kesehatan, termasuk tertular COVID-19 ya, dan praktek di keluarga. Di dalam buku ini nanti akan dijelaskan juga beberapa upaya pencegahan ya, yang tentunya bisa dilakukan di lingkungan keluarga, di mana di dalam keluarga tentu ada hubungan komunikasi yang cukup baik, sehingga terdapat support system yang baik untuk bisa tetap survive selama pandemi COVID-19. Salah satunya adalah setiap anggota keluarga bisa saling menjaga kesehatan satu sama lain pada masa pandemi COVID. Setiap anggota keluarga memperhatikan kesehatan pada pandemi COVID-19. Setiap anggota keluarga saling menghargai dalam pengambilan keputusan pada masa COVID-19. Setiap anggota keluarga saling membantu dalam upaya pemutusan penularan COVID-19 pada masa pandemik. Setiap anggota keluarga bisa saling menghibur dan juga menjaga kesehatan mental serta psikologis selama masa pandemi COVID-19. Setiap anggota keluarga bisa menyediakan waktu luang untuk bisa sharing informasi kesehatan. Dan ini yang paling penting dalam sebuah keluarga, tentunya ada seseorang yang sudah sangat memahami bagaimana pencegahan penularan, sehingga harus berbagi informasi dengan anggota keluarga lain, sehingga anggota keluarga lain juga bisa memahaminya, tentu bisa menerapkannya ketika dia keluar rumah untuk menjaga protokol kesehatan. Lalu setiap anggota keluarga juga bisa memiliki kemampuan finansial dalam memenuhi kebutuhan kesehatan ya, karena kemampuan finansial juga akan menunjang perilaku protokol kesehatan tadi, seperti menyediakan masker, hand sanitizer, vitamin, dan lain-lain.
Setiap anggota keluarga mengingatkan agar pentingnya kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Setiap anggota keluarga saling waspada terhadap ancaman penularan COVID-19 dan juga jangan lupa tentunya anggota keluarga saling memberikan pujian ya atau reward atau hal-hal yang positif kepada anggota keluarga lain dalam menjaga kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Tugas keluarga dalam bidang kesehatan antara lain memang mewaspadai masalah kesehatan keluarga yang memutuskan tindakan yang tepat. Jadi ketika ada salah satu anggota keluarga yang terkena tanda gejala COVID-19 ataupun masalah kesehatan yang lain, bagaimana anggota keluarga tadi adalah memutuskan ya pertolongan pertama apa yang terbaik untuk anggota keluarganya yang terkena masalah kesehatan, memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat bagi keluarga. Keluarga diharuskan mampu untuk mengambil keputusan yang tepat tentunya untuk penanganan COVID-19 ya, beredar karena banyaknya fakta dan mitos di masyarakat juga, sehingga lingkungan keluarga merupakan salah satu upaya dalam pencegahan dan kemauan dalam penata laksanaan yang tepat pada anggota keluarga yang positif COVID-19. Tentunya komunikasi dan interaksi dalam keluarga merupakan hal pencegahan COVID-19, juga menentukan keseriusan individu dalam melakukan protokol kesehatan. Namun harus disertai dengan motivasi, keyakinan, persepsi yang baik agar individu lebih konsisten mematuhi protokol kesehatan. Kenapa dukungan keluarga sangat penting, sehingga ini memang banyak diulas dalam buku ini ya, karena memang dukungan keluarga dibutuhkan oleh anggota keluarga agar dapat menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Dalam hal ini banyak yang mempengaruhi kepatuhan ya, jadi tidak semua masyarakat akan langsung akan mematuhi anjuran pemerintah terkait protokol kesehatan, sehingga faktor-faktor pengetahuan, motivasi, persepsi, keyakinan terhadap upaya pengontrolan dan pencegahan penyakit, variabel lingkungan, kualitas instruksi kesehatan, kemampuan mengakses sumber daya ini merupakan hal-hal yang juga akan mempengaruhi kepatuhan dalam masyarakat melakukan protokol kesehatan. Tingkat religiusitas dan dukungan keluarga menentukan perilaku masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Religiusitas sangat membantu individu mereka untuk mengatasi peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupannya. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung akan melakukan perilaku prososial. Ini menurut Yahya dan Abidin 2019 dalam Dhani et al. 2021, di mana keyakinan akan kekuasaan Tuhan yang muncul dari dalam diri membuat masyarakat cenderung mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih untuk bedah buku sekali ini. Demikian penyajian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bedah buku kali ini. Untuk selengkapnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Iksada TV.